Manusia boleh pintar dan pandai setinggi langit, tapi jika dia tidak punya semangat dan tidak punya karakter, itu sama dengan mati. Tetap semangat anakku, jaga terus SFD-mu, jaga terus karaktermu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini anakku, Bapak akan tampilkan satu video hasil karya dari SMA kita, SMA Santa Maria, untuk menambah semangat kita pada hari ini. Selamat menyaksikan. Pesan mama ya, hanya pendidikan bisa mengubah hidup kita. Karena itu, jangan pernah menyerah, tetap semangat, berdoa, dan junjung tinggi semangat kesetiaanmu. Kak, ada sekolah? Asamu, asa jiwa, tegarkan langkah. Tangismu, kikis sedih, angkat dagumu. Tak sendiri, kita rasakan pekatnya. Masih ada semesta yang beri harap. Bangunlah dari tidurmu, tegakkan kepalamu. Mari bersama kejar mimpi, sampai kaki dan tangan kita tak berguna lagi. Keterbatasanku jadi semangatku untuk wujudkan seribu mimpi. Gandeng yang hitam, peluk yang putih, satukan jiwa, itulah kita. Bangunlah dari tidurmu, tegakkan kepalamu. Mari bersama kejar mimpi, sampai kaki dan tangan kita tak berguna lagi. Bangunlah dari tidurmu, tegakkan kepalamu. Mari bersama kejar mimpi, sampai kaki dan tangan kita tak berguna lagi. Bangunlah dari tidurmu, tegakkan kepalamu. Mari bersama kejar mimpi, sampai kaki dan tangan kita tak berguna lagi. Baik, gimana anak-anakku semuanya sudah menonton ya? Anakku itu adalah lagu ciptaan dari Pak EG, guru seni musik, dan juga dari Bapak Lirik, dan juga hasil video dalam bentuk cerita pendek bisa juga dikatakan. Biarlah itu menjadi penambah semangat dan motivasi untuk kita dalam belajar daring.
Baik anak-anakku, hari ini kita masih tetap belajar dalam pembelajaran teks cerita sejarah. Minggu lalu, pertemuan sebelumnya, Bapak sudah jelaskan apa itu cerita sejarah, dan Bapak juga sudah jelaskan apa itu jenis-jenis cerita sejarah dalam bentuk 3 rekon. Nah, pada hari ini, tujuan pembelajaran kita nanti ada 2 hal yang mau kita gapai hari ini atau yang mau kita capai hari ini. Yang pertama adalah kita mau tahu karakteristik atau ciri-ciri dari cerita sejarah. Dan yang kedua tujuan pembelajarannya, kita mau tahu struktur dari teks cerita sejarah. Baik anak-anakku, tanpa berbasa-basi lagi, tetap semangat. Mari kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini. Baik anak-anakku, seperti yang Bapak sebutkan tadi, kita akan masuk hari ini yaitu mengenai teks cerita sejarah. Pada endingnya atau akhirnya kalian harus mampu menulis sebuah teks cerita sejarah dalam bentuk novel sejarah seperti yang Bapak pegang. Sebelum kita membuat novel seperti ini, kita harus tahu dulu semua isi dari cerita sejarah. Baru nanti endingnya bisa seperti ini. Baik, tanpa berbasa-basi naku, seperti Bapak sebutkan di opening tadi bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama katanya apa? Kelas 12 IPA SMA Santa Maria harus tahu karakteristik cerita sejarah. Karakteristik itu artinya apa? Ciri-ciri. Berarti kita mau kepo, mau tahu apa Pak Wer? Ciri-ciri dari cerita sejarah. Yang kedua, pembelajaran kita hari ini tujuannya aku katanya apa? Anak-anakku seluruhnya harus tahu struktur dari teks cerita sejarah. Minggu lalu kita sudah belajar apa itu cerita sejarah. Kita sudah belajar jenis-jenisnya. Hari ini tujuannya adalah kita mau tahu ciri-cirinya dan kita mau tahu struktur cerita sejarahnya. Kita mulai dari karakteristik cerita sejarah. Nakku, sebelum Bapak mulai ke karakteristik, ingat pengertian cerita sejarah. Katanya apa nakku? Seperti yang minggu lalu, cerita sejarah adalah cerita yang berisikan peristiwa lampau. Artinya kejadiannya sudah terjadi pada masa yang lampau. Dan cerita sejarah disebut cerita sejarah ketika dia memiliki nilai sejarah yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak ataupun negara kita. Nah, cerita sejarah katanya adalah cerita yang terjadi pada masa lampau, benar-benar terjadi. Artinya fakta. Dalam menceritakan cerita itu tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi karena cerita sejarahnya harus memuat tentang sesuatu hal yang bersifat fakta dan memiliki nilai sejarah. Inilah pengertian seperti yang minggu lalu Bapak jelaskan. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Katanya apa? Kita mau kepo dari karakteristik cerita sejarah. Apa Pak Wer? Berapa karakteristik cerita sejarah? Ada 3. Yang pertama nakku katanya apa? Ada kronologis. Yang kedua ada konjungsi temporal. Yang ketiga ada berisikan fakta. Kita mulai yang pertama ciri-cirinya. Kronologis. Arti kronologis nakku adalah berurutan. Bisa itu urutan waktu, bisa itu urutan peristiwa dan sebagainya. Katanya di sini kronologis dalam cerita sejarah berarti dalam menceritakan suatu peristiwa sejarah kita harus menceritakan dari awal, tengah sampai akhir secara berurutan dengan menggunakan konjungsi. Berarti ciri-ciri cerita sejarah peristiwanya kronologis dan di dalamnya ada konjungsi. Konjungsi apa itu Pak Wer? Sebelum, lalu, setelah, kemudian dan sebagainya. Kalau bercerita kita kan kayak gitu, aku cerita ulang. Sebelum dia pergi ke sini, lalu, kemudian, setelah itu, nah itu adalah ciri-ciri dari cerita sejarah yang pertama. Artinya ada di situ konjungsi yang sifatnya kronologis. Ingat ya, gampang kan? Baik, kita masuk yang kedua. Katanya nakku, cerita teks sejarah ciri-cirinya yang kedua ada katanya apa? Konjungsi temporal. Oh, di atas ada konjungsi Pak Wer, tapi itu bukan temporal. Konjungsi temporal artinya konjungsi waktu. Berarti dalam cerita sejarah akan ada waktu-waktu yang kita temukan dalam cerita itu. Contoh-contoh katanya apa Pak Wer? Ada kata saat, ada kata pada, ada kata ketika. Saat Soekarno seperti ini, pada saat Soeharto seperti ini, ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia. Nah, itu adalah ciri-ciri yang kedua. Artinya dalam cerita sejarah ada konjungsi temporalnya. Coba tengok kata saat. Ada kata saat. Ingat nggak dengan lagu Andes Kamaleng? Saat ku sendiri
kau asik dengan si dia. Oh gitu. Ada katanya saatku sendiri. Artinya di situ dia menyatakan bahwa dia menyatakan pada saat itu, pada waktu itu dia dalam keadaan sendiri. Itu artinya menatakan keadaan waktu. Itu enak ya konjungsinya ya. Bapak ulangi, ciri-ciri tes sejarah yang pertama ada kronologis. Artinya penceritaannya berurutan dengan menggunakan konjungsi sebelum, lalu, setelah, kemudian dan lain-lain. Yang kedua ada konjungsi temporal. Artinya ada konjungsi waktu, saat, pada, ketika. Jadi biar gampang menghafalnya, ingat kata saat dan ingat lagu Anmes. Saatku sendiri, kau asik dengan si dia. Nah, itu dia contohnya. Baik, yang ketiga ada katanya ciri-cirinya, karakteristiknya katanya berisikan fakta jelas. Dalam penjelasan tadi di atas juga Bapak bilang bahwa cerita sejarah adalah cerita yang isinya semuanya fakta. Dan bagaimana menemukan faktanya? Gampang, yaitu menggunakan 5W tambah 1H. Biar lebih gampang dalam bahasa Indonesianya, Bapak buat rumus jitunya adalah adik Simba. A-nya itu apa? D-nya itu di mana? K-nya itu kapan? C-nya itu siapa? M-nya itu mengapa? Dan BA-nya itu bagaimana. Disingkat rumus jitunya menjadi adik Simba. Nah, jadi nakku inilah ciri-ciri atau karakteristik nilai sejarahnya. Gimana? Gampang bukan? Nah, inilah tiga-tiganya nakku. Jangan sampai lupa. Maaf, Bapak kalau kurang fit, set. Dan nggak apa-apa, bukan mengurangi semangat Bapak untuk kalian. Sebagai Oke, baik, itulah nakku ciri-ciri cerita sejarahnya ada 3. Yang pertama kronologis berurutan, yang kedua ada konjungsi temporal, yang ketiga dia berisikan fakta. Nah, inilah nakku ketiga-tiganya ciri-ciri dari cerita sejarah. Baik, kita masuk tujuan pembelajaran kita yang kedua. Katanya apa? Kita mau tahu struktur dari teks cerita sejarah. Gampang, strukturnya hanya ada 3. Yang pertama yaitu adalah orientasi. Ini nak orientasi. Yang kedua ada urutan peristiwa. Dan yang ketiga ada reorientasi. Orientasi gampang saja dilogikakan, dinalarkan. Orientasi pasti kalau letaknya di awal berarti letak dari struktur ini juga berada di awal. Bagian pengenalan, pengantar sebuah cerita. Jadi kalau Anda membaca sebuah cerita sejarah, dikenalkan dulu misalnya Candi Borobudur, atau misalnya adalah Habibie dan Ainun, berarti di situ bagian pengenalan. Itu adalah orientasinya. Yang kedua, urutan peristiwa. Nakku di bagian urutan peristiwa disinilah diceritakan kejadian dari awal sampai akhir. Bukan pengenalan ya, pengenalan masih pengenalan objeknya, itu orientasi. Kalau urutan peristiwa sudah mulai ke peristiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan sejarah yang diceritakan dari awal sampai akhir. Dan terakhir nakku di situ ada katanya adalah reorientasi, yaitu adalah bagian akhir. Dan di bagian akhir ini akan ada pendapat dari si penulis cerita atau si pencerita. Bagaimana pendapatnya tentang nilai sejarah yang barusan saja dia ceritakan tersebut. Anak-anakku, inilah 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak ulangi, yang pertama tadi kita mau tahu karakteristiknya. Yang kedua, kita mau tahu struktur teks cerita sejarahnya. Bapak ulangi sekali lagi biar lebih gampang. Bapak simpulkan, nakku karakteristiknya tadi ada 3. Yang pertama di situ ada dia berurutan atau dia di situ ada konjungsi yang digunakan. Yang kedua ada konjungsi temporalnya. Yang ketiga, nakku isinya harus fakta. Cara menemukan faktanya menggunakan 5W tambah 1H atau disingkat dengan rumus jitunya adalah adik Simba. Kalau strukturnya ada 3, orientasi bagian atas, pengenalan. Baru yang kedua urutan peristiwa di tengah, disitulah diceritakan dari awal sampai akhir cerita. Dan terakhir reorientasi adalah pendapat si pencerita atau pendapat si penulis mengenai cerita sejarah yang barusan saja dia ceritakan. Anak-anakku, minggu depan pertemuan berikutnya kita akan masuk materi yang lebih sulit. Masih di cerita sejarah, tapi kita akan masuk ke hal yang lebih sulit, yaitu adalah mulai kita bagaimana cara membuat sebuah cerita dari novel sejarah. Makanya Bapak kuasai dulu, Bapak kasih dulu ilmunya biar kalian kuasai, biar kalian juga tahu nanti menulisnya. Tugasmu hari ini adalah Bapak akan kasih 1 video cerita sejarah.
Tugas Anda anakku adalah temukan karakteristik dari cerita sejarah tersebut. Berarti tentukan mana kronologisnya, mana di situ konjungsi lalu, kemudian, setelah itu. Kalau tidak ada tidak apa-apa, berarti Anda disuruh menganalisis, carilah. Yang kedua, berarti temukan konjungsi temporalnya. Ada nggak konjungsi temporalnya? Yang ketiga, tentukan 5W tambah 1H dari cerita sejarah tersebut. Kalau tadi menentukan konjungsi temporal dan di situ ada dia kronologisnya, tentukan di menit keberapa, detik keberapa. Contoh, menit 2 detik ke 30 terdapat konjungsi temporal, yaitu konjungsi saat. Nah, seperti itu analisisnya. Tugas Anda yang kedua adalah dari cerita sejarah yang Bapak tampilkan, tentukan strukturnya, mana orientasinya, mana urutan peristiwanya, dan mana reorientasinya. Sudah mulai banyak tugasnya, karena anakku adalah tugasmu hanya untuk belajar, bukan untuk bermain-main. Ada waktunya bermain, ada waktunya belajar anakku, tapi pada saat ini sempatkanlah dan manfaatkanlah waktu dengan baik. Baik anakku, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sekali lagi Bapak ingatkan anakku, manusia banyak yang pintar dan jago setinggi langit, tapi percayalah anakku, tidak semua orang punya karakter. Maka dari itu jaga tetap karaktermu. Demikian pertemuan kita hari ini. Salam sehat dan salam SFD.